Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jumpa lagi di channel kita, di Prayitno, Menahem Ali Official, Geraham Mualaf dan Geraham Mualaf TV. Dan pada kali ini saya mohon maaf karena acara kita mundur satu hari ya. Biasanya malam Jumat, kali ini menjumpai para pemirsa sekalian, insya Allah malam Sabtu ya. Karena Ustadz Ali kemarin ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Dan pada malam hari ini kita tidak membahas kajian yang seperti biasa, tetapi kebetulan kita ada tamu dan beliaunya ini tidak mau tampil muka, tetapi insya Allah beliau ini seorang pemuda yang sangat semangat belajar, banyak ingin tahu, dan saat ini kita beri kebebasan ya. Sebetulnya kita memberi kebebasan kepada semua para pemirsa ya, kalau mau hadir di tempat ini, baik itu pendeta atau mereka yang sekolah teologi yang mau sharing ilmu, sama-sama silakan hadir tempat ini, kita mengundang bersama, kita mengaji bersama. Dan kesempatan pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu Ustadz, tapi tamunya ini tidak mau ditampilkan. Khawatir populer nanti. Oh begitu ya. Seorang pemuda, masih mahasiswa, dan beliau juga bertempat tinggal di Surabaya, namanya Mas Haidar. Nah, beberapa poin-poin nanti akan ditanyakan oleh Mas Haidar ini dan akan dijawab langsung oleh Ustadz Ali. Dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini juga biasa di benak-benak Gen Z ya, karena sekarang serangan kepada Islam ini luar biasa Ustadz Ali. Apalagi munculnya apologet-apologet yang terus-terusan memojokkan Islam, dan tujuan mereka adalah melemahkan iman-iman kaum-kaum Gen Z ini. Itu memang yang disasar saat ini. Jadi karena mereka ini sekarang aktif di TikTok dan mereka biasa menguasai media. Nah, media-media ini dipakai mereka untuk menyerang Islam secara sistematis ya. Bahkan kita tahu bersama kemarin mereka sampai dibelikan rumah di Amerika khusus untuk memojokkan Islam. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak bisa ditangkap dan mereka aman menghujat dari sana. Nah, selamat datang. Assalamualaikum Mas Haidar. Waalaikumsalam. Yang agak keras ya. Waalaikumsalam. Nah, bagus. Pada malam hari ini mungkin Mas Haidar mumpung ketemu dengan Ustadz Ali, langsung saja silakan Mas. Mulai langsung tanya dulu nggak apa-apa? Ya, pembukaan dulu nggak apa-apa, langsung tanya juga. Pak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini ya, di sini saya Haidar dari Surabaya, izin untuk berdiskusi langsung dengan Ustadz ini yang mungkin ilmunya udah lebih dalam. Jadi untuk yang pertama, apa pandangan Ustadz tentang agama dan Tuhan? Gitu. Ya, silakan aja. Ada dua istilah yang disampaikan oleh Mas Haidar untuk memahami apa itu agama dan apa itu Tuhan. Sebetulnya kalau kita merasa kita punya akal, dan memang kita manusia diberikan kelebihan, karena kalau kita belajar filsafat itu kita dikenal dengan sebutan animali rationale. Maksudnya kita ini sebagai binatang yang berakal. Jadi perbedaan kita dengan makhluk yang lain itu dibedakan dari sisi rationale. Saya kira Mas Haidar pernah belajar filsafat dalam konteks ini. Karena kalau semua yang ada di sekitar kita yang bukan manusia itu disapa dengan sebutan animale. Sedangkan kita yang lebih khusus disapa dengan animali rationale. Artinya binatang yang berakal. Dan kalau dalam bahasa Arabnya disebut al-hayawanun natiq. Maksudnya sama. Dalam bahasa kita diterjemahkan binatang yang berakal. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan Quran, itu kita selalu disentil kalau bahasa anak Gen Z itu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Nah, itu ketika kita disentuh dengan hal-hal yang sangat penting untuk merujuk pada
siapa diri kita dan siapa yang menyebabkan kita ini ada. Nah, dalam konteks ini, kalau kita belajar filsafat, biasanya Tuhan itu, kalau bahasa agama, disapa dengan istilah yang lebih keren dalam kajian filsafat. Apa itu? Causa prima. Kalau disebut causa prima, itu berarti sebab yang paling awal yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Jadi sebetulnya kita ini punya sebab, karena kita disebabkan oleh orang tua kita. Orang tua kita disebabkan oleh orang tuanya. Tapi pada saat yang sama kita ini sebab sekaligus akibat. Jadi kalau kita ini sebab sekaligus akibat, itu berarti bukan sebab yang pertama, tapi sebab yang kemudian. Tapi sebab yang tidak merangkap pada dirinya sebagai akibat, itulah sebab yang pertama. Yang dalam bahasa Latin disebut dengan istilah causa prima. Nah, bahasa agama menyebut dengan istilah Tuhan. Jadi, agama apapun sepakat kalau di Indonesia ini menyebut dengan istilah Tuhan. Tapi karena masing-masing agama itu basisnya merujuk pada kitab suci, dan tentu saja kitab suci itu ditulis dengan bahasa yang khas. Kalau dalam Islam, kitab sucinya ditulis dalam bahasa Arab. Maka muncul kata Allah atau ilah. Sedangkan kalau dalam tradisi kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, yang muncul adalah kata Elohim. Sedangkan kalau dalam tradisi Hindu, kalau menyebut Tuhan, itu dalam bahasa Sangsekerta disebut dengan istilah Brahman. Dari sinilah kita baru disadarkan bahwa hampir bisa dipastikan semua agama itu memperkenalkan identitas Tuhan dalam keragaman istilah yang dipakai, sesuai dengan bahasa-bahasa khas tadi. Sekaligus kita mengenal ada tradisi Konghucu. Konghucu kalau menyebut Tuhan, itu ada bahasa Mandarin yang dipakai, yakni istilahnya adalah yang disebut Tien. Jadi Tien itu Tuhan. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipatungkan, tidak bisa dipersonifikasi. Artinya kita sulit untuk membayangkan Tuhan itu bentuknya seperti apa. Dan filsafat belum bisa menjawab dalam konteks Tuhan bentuk wujudnya seperti apa. Tapi Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada dalam semesta ini. Dan Dia yang menyebabkan kita semua. Tetapi Dia tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Makanya dalam teori filsafat, kalau kita belajar filsafat secara serius, Tuhan itu adalah Dia yang menyebabkan segala sesuatu yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Itu yang disebut sebab yang pertama, yang dalam bahasa Latin disebut causa prima. Itulah sebabnya kalau bahasa Inggris mengenal istilah because, itu dari kata causa. Sedangkan prima, primer, premier, itu kan berarti yang pertama. Berarti sebab yang paling awal. Dan ini rujukannya mengacu pada Tuhan itu sendiri. Jadi kesimpulan semua agama, Tuhan itu pasti ada. Bahkan kalau kita merujuk pada tradisi ateis sendiri, apakah betul ya ateis itu tidak percaya kepada Tuhan? Sebetulnya mereka itu mengakui adanya Tuhan, tapi bukan Tuhan seperti yang didefinisikan dalam agama. Karena mereka punya pemahaman bahwa materi itu kekal. Materi itu hanya bisa berubah, tapi tidak bisa dimusnahkan. Betul tak? Kalau kita belajar hukum kekekalan, materi itu tidak bisa dimusnahkan. Dia ada dengan sendirinya. Ya kan? Dia ada dengan sendirinya. Tetapi dia tidak dimusnahkan, tapi dia bisa berubah. Berubah. Sekali lagi, dia tidak bisa dihentikan keberadaannya. Nah, dalam bahasa agama, itu tidak dipahami sekedar materi. Kalau materi itu sesuatu yang sifatnya adalah yang konkret. Sedangkan kalau dalam bahasa agama, mengenal sesuatu yang sifatnya yang immateri. Atau bahasa agama menyebutnya gaib. Gaib itu bukan berarti tidak ada. Dia ada, tapi tak tersentuh secara fisik. Tak tersentuh secara materi. Kalau kita menyebut materi itu kan ada tiga kemungkinan kan? Ada yang zat padat, ada zat cair, dan yang satu gas, ya kan? Itu kalau dari sisi fisika, kimia. Tiga ini.
Tapi Tuhan itu di luar dari 3 kategori ini. Itulah sebabnya dia disebut gaib, bukan dalam arti gas, kemudian zat padat, dan zat cair. Tapi di luar kategori ini. Makanya kalau kita kembali kepada bahasa agama, Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, berarti dia ada, tapi adanya Tuhan tidak sama dengan adanya kita. Kita ini ada kan? Tapi kita ini ada secara fisik, kelihatan materinya. Tapi kalau Tuhan itu ada, tapi tidak kelihatan secara fisik. Dan itulah yang kemudian dikenal dalam bahasa agama dengan istilah Tuhan. Jadi keragaman istilah yang dipakai itu meniscayakan bahwa memang dia itu ada. Dikenal dalam berbagai agama. Nah, itulah sebabnya sambil ini menyelami istilah-istilah agama, kalau dalam bahasa Quran itu Tuhan itu punya sifat-sifat, ya kan? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa. Sedangkan kalau dalam bahasa Ibrani, nah ini kan kebetulan ini bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu ada kemiripannya, disebut Ar-Rahman. Artinya Tuhan yang Maha Pengasih. Al-Jabbar bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya El-Gibor. Nah, Tuhan yang Maha Perkasa. Nah, ini karena ada kedekatan informasi. Nah, kalau di dalam tradisi Hindu, Tuhan punya sifat-sifat juga. Dan sifat-sifat itu salah satunya dikenal dengan sebutan Brahma, Wisnu, Shiva. Brahma itu yang mencipta. Wisnu yang memelihara. Shiva yang melebur. Kalau bahasa kita, bahasa Arabnya itu sejajar dengan istilah Malik, Raja. Makanya dalam tradisi Hindu dikenal dengan sebutan Shiva Nataraja. Shiva yang berkedudukan sebagai sang raja. Jadi sebetulnya ada meeting point dari agama-agama ini untuk memperkenalkan sifat-sifat Tuhan. Yang dalam bahasa kita itu diterjemahkan yang Maha Pencipta, yang Maha Memelihara, yang Maha Melebur, yang Maha Lembut, yang Maha Gaib, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara soal Tuhan. Oke. Nah, sekarang agama. Kalau bicara agama, pasti ada kitab suci. Pertanyaannya sekarang, apakah memang ada agama tanpa kitab suci? Sepertinya zero. Kalau disebut agama, di Indonesia saja mesti ada kitab suci. Konghucu, apakah disebut agama di Indonesia ini? Ya, karena ada kitab sucinya. Yang disebut Syushi. Sedangkan Islam, apa kitab sucinya? Quran. Karena ada kitab sucinya. Hindu juga begitu. Disebut Weda. Kristen juga begitu. Disebut Alkitab atau The Bible. Nah, kalau begitu ada kitab suci, ada teks suci. Nah, teks suci itu ditulis dalam bahasa masing-masing yang khas. Jadi kalau begitu, Tuhan dengan agama itu ibarat satu keping mata uang. Apa maksudnya? Kalau mata uang itu kan ada bagian depan, ada bagian belakang. Ada 2 muka ya. Satu keping mata uang itu kan ada gambar bagian depan, ada gambar bagian belakang. Begitu juga kalau kita bicara agama, pasti juga bicara Tuhan. Tidak mungkin kita bicara agama tanpa bicara Tuhan. Saya kira itu ya. Nanti kalau misalnya mau diperdalam, silakan Mas Haidar bertanya. Mungkin ada yang kurang, mungkin dari pemaparan Ustadz Ali, silakan. Baik. Melalui penjelasan tadi, Ustadz menyebutkan kalau bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau nggak salah dengar saya tadi, mohon maaf. Terus, apakah kita jika mengesampingkan basis kita dengan kitab-kitab lain, itu apakah ada kemungkinan Tuhan itu berubah menjadi wujud yang lebih lemah, kayak berubah menjadi makhluk gitu, jadi manusia misalnya, atau apakah Tuhan itu bisa mengangkat dirinya, menciptakan batu yang tidak bisa mengangkat dirinya sendiri? Nah, pertanyaan Mas Haidar sebetulnya secara logika itu ada sesuatu yang bermasalah. Tuhan itu Maha Pencipta,
Iya, itu sangat logis. Tapi kalau Tuhan itu Maha Pencipta untuk menciptakan sesuatu ya yang melebihi dirinya, itu kira-kira paradoks tidak? Benar. Nah, paradoks kan? Ya. Jadi sangat tidak mungkin menciptakan sesuatu yang melebihi dirinya. Itu sesuatu yang kontradiktif dalam premisnya. Karena Tuhan kalau Maha Pencipta ya Maha, namanya Maha berarti dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau menciptakan sesuatu yang melebihi dirinya, kira-kira ada masalah nggak dalam premis itu? Sangat bermasalah. Iya kan? Sangat tidak logis itu. Sama seperti yang dikatakan tadi. Kemungkinan Tuhan menjadi manusia berarti tidak mungkin. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia secara nalar, kira-kira itu bisa tidak dicerna? Tuhan kalau bisa menjadi manusia, kalau menjadi manusia, itu kan berarti dia juga bisa menjadi apapun. Benar. Iya kan? Kalau menjadi apapun, berarti Tuhan menciptakan sesuatu yang berada di bawah levelnya. Iya kan? Dan itu sangat paradoks atau tidak? Paradoks. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengatakan Tuhan itu menciptakan sesuatu, tapi Tuhan itu banyak. Kira-kira itu paradoks atau tidak? Tuhan menciptakan sesuatu. Tuhan menciptakan sesuatu, tapi Tuhan itu sendiri banyak. Ada keragaman. Tuhan itu banyak. Paradoks tidak? Sangat paradoks. Sehingga nalar kita akan menafikan itu. Kalau Tuhan itu ada dan keberadaannya itu banyak, bagaimana mungkin Tuhan itu banyak sementara Dia adalah Dia yang maha segala sesuatu? Ya kan? Dari sini pun tanpa kita menggunakan basis nalar penafsiran kitab suci, kita menepikan semua kitab suci. Kalau Tuhan itu ada, iya. Tanpa kitab suci pun kita punya pertanggungjawaban logis bahwa Tuhan itu memang ada. Dan sekaligus kita punya pertanggungjawaban logis bahwa Tuhan itu harus satu. Kalau ada banyak Tuhan, berarti itu ada sesuatu yang mengawali, ada sesuatu yang mengakhiri. Sangat tidak mungkin semua Tuhan itu muncul pada masa yang sama. Pasti ada yang mengawali dan pasti ada juga yang mengakhiri. Sangat tidak mungkin. Jadi nalar kita menetapkan Tuhan itu pasti satu. Sekaligus Dia itu ada dan sekaligus Dia itu satu. Artinya maha satu dan maha ada. Maha ada untuk menepikan bahwa Tuhan itu memang tidak ada saingannya. Tidak ada yang menyertai keberadaannya. Saya kira itu sesuatu yang sangat logis. Nah, ini kebetulan. Kalau kita mencoba untuk bernalar, Tuhan bisa menjadi manusia itu logis, misalnya. Padahal itu tidak logis. Tuhan juga bisa menjadi apapun, termasuk menjadi binatang. Kenapa tidak mungkin? Kalau dikatakan Tuhan menjadi manusia itu mungkin. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, sekaligus Tuhan bisa menjadi binatang, kira-kira nalar kita bisa nggak menerima itu? Sangat tidak mungkin. Binatang apapun, termasuk kita yang disebut animali rationale, itu menafikan bahwa Tuhan itu bisa seperti itu. Karena itu levelnya di bawah Dia. Nah, itulah sebabnya di dalam teks agama menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Dia. Kalau tidak ada sesuatu yang sama dengan Dia, berarti kan tidak bisa disamakan levelnya dengan kita. Iya kan? Ini nalar saja sebetulnya. Kita belum masuk ke kajian kitab suci, belum. Kita hanya mencari paralelisasi. Kitab suci ngomong apa ya kira-kira? Quran ngomong apa? Oh, berarti Quran itu ada sesuatu yang sama dengan apa yang kita pikirkan sebagai manusia. Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Mas Haidar ketika mengatakan Tuhan itu satu, itu karena nalar kita menyatakan begitu atau karena ada pernyataan dari Quran? Dua-duanya sih, karena yang paling awal kan tidak mungkin itu basis awalnya dua-duanya, pasti salah satunya. Basis awalnya apa? Karena saya dilahirkan Islam sendiri juga karena ada pengaruh Tuhan itu memang satu. Tapi jadi
Ya emang secara nalar emang satu sih. Ya, Sampai secara nalar Tuhan itu satu. Ya. Apapun agamanya akan mengatakan Tuhan itu pasti satu. Tapi ketika dihadapkan dengan fakta kitab suci, maka terjadi dilema. Kecuali kalau kitab suci itu membenarkan apa yang kita nalar, bahwa memang Tuhan itu satu. Iya kan? Coba tanya kepada siapapun yang mengaku beragama atau yang mengaku sebagai teis, orang yang percaya Tuhan. Pasti jawabannya Tuhan itu hanya satu dan memang satu. Tapi satunya Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya kan? Nah, dari situ. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara agama memahami Tuhan itu satu. Ya, kita bandingkan. Kalau dalam Quran itu kan ada istilah yang populer di tengah-tengah kita kaum muslim ya. Ada istilah Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan itu punya nama-nama yang indah yang disebut Asmaul Husna. Tapi dalam Islam itu dilarang nama-nama Tuhan itu dipersonifikasi. Tahu dipersonifikasi? Dibuatkan dalam bentuk gambar atau patungnya. Ya kan? Dipersonifikasi. Kalau Tuhan Maha Perkasa dibuatkan seperti gambar yang badannya bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dalam Islam tidak diperkenankan. Ya, kalau dalam tradisi agama lain masih ada izin untuk mempersonifikasi. Apa itu mempersonifikasi? Mewujudkan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk patung. Nah, ini bedanya. Karena apa? Karena ada perbedaan tradisi. Tapi kalau kita pakai nalar kita secara serius, itu sebetulnya kan bukan Tuhan itu sendiri, personifikasi itu. Ya kan? Tapi itu sifat-sifat Tuhan yang dibuatkan dalam bentuk gambar atau dibuatkan dalam bentuk patung. Tapi bukan Tuhan itu sendiri. Ya kan? Berarti logika kita itu semua sama. Tuhan itu pasti ada, Tuhan itu pasti satu, dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Betul tidak? Betul. Makanya kadang-kadang kalau kita mengkaji tradisi agama-agama, terutama agama-agama kuno itu kan ada Tuhan, bentuknya itu badannya manusia, kepalanya ada anjing. Kemudian badannya itu wujudnya manusia, kepalanya adalah singa. Ya kan? Itu dalam rangka apa? Mencoba untuk menafsirkan Tuhan yang dikonkretkan. Tapi Islam kalau dalam konteks ini dilarang. Sangat-sangat dilarang. Karena tidak boleh diserupakan dengan bentuk apapun. Tapi dalam tradisi yang kuno, itu ada pola-pola seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang hidup di era kekinian, di era generasi Gen Z, bisa nggak menerima Tuhan dalam konteks yang abstrak atau dalam konteks yang konkret? Kalau konkret itu kan sesuatu yang sangat mustahil bagi kita. Karena dia adalah mengatasi segala sesuatu yang tidak bisa terjangkau dengan nalar kita secara sehat. Ini agak abstrak ya, tapi saya kira Mas Haidar paham yang saya maksud. Memang Tuhan itu abstrak, nggak bisa dikonkretkan, karena ada penghalang antara kita. Kalau konkret, ya berarti sama dengan kita. Mengenai konsep ada saja, kok ada. Tuhan itu ada, kita ini ada. Kita ini ada, apakah ada dengan tiba-tiba? Tidak, kita ada, tapi ada sebab-sebab. Sedangkan dia yang ada, itu tanpa sebab. Iya kan? Dalam hal ini saja, kalangan ateis sendiri masih kesulitan menjawab. Bagaimana sebuah materi itu yang dikatakan muncul dengan sendirinya, tanpa sebab. Itu sangat kesulitan. Sehingga mereka mengatakan, ya ini yang dalam bahasa agama dikatakan sebagai Tuhan. Tapi orang ateis mengatakan, ya itu dia ada dengan sendirinya dan kita harus hormati itu. Dan kita adalah bagian dari materi itu. Jadi ada inkonsistensi di situ sebenarnya. Sekali lagi ini agak abstrak, tapi mau tidak mau saya harus bicara ini. Ya. Mungkin Mas Haidar bisa memperjelas lagi soal apa tadi Tuhan bisa dipersonifikasi sebagai manusia ya. Itu kira-kira Mas Haidar ambil ilmu itu dari mana? Bisa mempunyai pemikiran bahwa apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia? Mungkin Mas Haidar bisa ceritakan. Mungkin dapat dari info dari mana gitu. Iya. Pastinya dari sudut pandang agama lain. Oh gitu. Agama apa kira-kira? Kayak
Kristen kan. Oh, Jadi iya. Hindu yang manifestasinya jadi kayak bentuknya kayak Jadi manusia. manusia, ada yang bentuk Oh. gajah gitu. Iya, iya. Itu apakah mungkin seperti itu? Nah, saya kan sekedar mikir liar aja, Ustaz. Memang kalau kita pernah belajar ya tradisi agama lain, di antara saudara-saudara kita yang belajar tradisi Timur Tengah, itu paling tidak ada pembelahan. Pembelahan maksudnya pembelahan konsep. Kalau Islam sudah tegas mengatakan Tuhan tidak mungkin bisa menjadi seperti makhluk, karena sudah disebutkan secara jelas seperti itu. Dalam tradisi Yahudi juga sama. Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia atau menjadi makhluk apapun itu, karena Dia itu mengatasi segala sesuatu. Sedangkan dalam tradisi Kristen itu terbelah dua. Jadi tradisi Kristen itu terbelah dua. Ada yang memahami bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Makanya Tuhan itu datang sebagai manusia dalam rupa yang disebut Yesus Kristus itu. Inkarnasi Tuhan. Sedangkan dalam tradisi Kristen yang lain, misalnya Saksi Yehova, kemudian Unitarian, itu Kristen juga, tapi mereka punya pemahaman Yesus itu bukan Tuhan, Dia adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Walaupun disebut anak Tuhan, itu hanya sekedar gelar, bukan sebagai identitas dirinya sebagai Tuhan, tapi dia yang diciptakan, tapi dia adalah utusan dari Tuhan itu sendiri. Ini sama-sama Kristen, berbeda pendapat, konsepnya itu beda. Ya. Jadi kalau Mas Haidar mengatakan misalnya semua Kristen punya pemahaman Yesus itu Tuhan, itu tidak benar. Terbelah dua. Ada Kristen yang Trinitarian, ada Kristen yang Unitarian. Apa itu Trinitarian? Tuhan itu tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sementara yang Kristen yang lain tidak, Tuhan itu Unitarian, satu. Ini konsep Unitarian ya. Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan itu bisa menjadi manusia. Bahkan itu utusan Tuhan. Bahkan saja. di dalam kitab Injil ya dikatakan Yesus mengatakan bahwa sembahlah Tuhan itu esa. Ada ayatnya, Ustaz? Ya, memang ada di dalam Perjanjian Baru. Kita tahu kalau menyebut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu kan identik dengan Kristen kan? Betul nggak? Benar. Ya, tapi Kristen yang mana? Itu problem. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Nah, kalau kita rujuk pada semua tradisi Kristen, pasti percaya Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru itu di dalam Injil Markus misalnya, itu ada penyebutan hukum yang paling utama itu apa? Nah, Yesus sendiri berkata, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang-orang Israel, Adonai Elohinu, Tuhan Allah itu. Dia itu Echad. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu menjadi Ahad. Berarti dia itu ngomong begitu, bicara begitu, itu dalam konteks tradisi Yahudi. Karena memang Yesus itu kan asalnya orang Yahudi. Nah, dari sinilah sebetulnya antara Yahudi, kemudian Kristen Unitarian, dan Islam itu sama-sama punya konsep Tuhan itu satu dan tidak mungkin menjadi manusia. Nah, yang agak beda, ini yang Kristen Hellenis. Kristen Hellenis itu Kristen yang terpengaruh dengan tradisi Yunani. Sehingga konsep itu muncul. Maka dikenal dengan Allah Bapa, Allah Anak, Trinitarian. Dan itu pun tidak ada ayatnya di Alkitab. Dasarnya nggak ada. Mungkin ada pertanyaan yang kedua, silakan Mas Haidar. Oh ya, langsung aja kali ya. Kenapa kebanyakan umat Muslim yang saya lihat, kalau banyak umat Muslim yang waktu debat sama orang Kristen itu buat nge-stuck itu kebanyakan buat buktiin mengakui Yesus dirinya adalah Tuhan. Kenapa tidak nge-stuck buat matiin argumen lawan itu dengan logika bahwa Tuhan itu tidak dipersonifikasi itu aja. Mungkin itu. Ya, kalau ini kita jawab secara sederhana ya. Memang kebanyakan mereka itu menggunakan argumentasi, basisnya itu teks kitab suci. Bukan basisnya pada nalar. Mas Haidar ketika menjumpai perdebatan
dari kalangan apologet, baik itu yang Kristen atau yang Muslim, kebanyakan rujukannya itu langsung pada kitab suci. Betul kan? Jarang sekali menggunakan nalar dulu untuk menjustifikasi pernyataan itu. Padahal kalau kita belajar secara sungguh-sungguh, kitab suci itu hanya informasi sekunder untuk menvalidasi apa yang sedang kita pikirkan mengenai Tuhan itu. Seperti Tuhan itu ada. Itu kan sekunder. Kalau kitab suci dipakai sebagai acuan. Yang primer itu apa? Nalar kita. Tuhan itu ada. Bukan karena kitab suci mengatakan begitu. Bukan karena kitab suci mengatakan Tuhan itu ada, maka kita mengatakan Tuhan itu ada. Bukan itu seharusnya yang kita pikirkan. Kita berpikir Tuhan itu ada karena nalar kita membenarkan memang Tuhan itu harus ada. Kitab suci itu hanya sekunder, data pendukung saja. Kemudian nalar kita mengatakan Tuhan itu satu, tidak mungkin lebih dari satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, itu paradoks. Ada sesuatu yang kontradiktif dengan pernyataan kita sendiri. Sehingga kita tidak mungkin mengatakan Tuhan itu banyak, tapi Tuhan itu kausa prima. Berarti kalau yang prima, yang pertama, gimana di antara yang banyak itu? Itu kan paradoks. Nah, ketika kitab suci mengatakan Tuhan itu satu, oh iya, berarti benar. Nalar kita sehat. Jadi kitab suci itu adalah data sekunder untuk mengatakan Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu. Data pendukung saja, bukan data primer. Tapi kebanyakan di antara kita, ya maaf saya harus mengatakan apa adanya, kebanyakan kita baliknya itu ke kitab suci. Pertanyaan sederhana kan begini, Tuhan itu ada atau tidak? Oh ada. Apa dalilnya? Ya karena kitab suci mengatakan demikian. Ini berarti ada sesuatu yang tasalsul. Pertanyaannya, kitab suci dari mana? Dari Tuhan. Lah Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Dari mana? Dari kitab suci. Kitab suci dari mana? Dari Tuhan. Muter terus. Paham maksud saya? Ini namanya tasalsul. Tasalsul itu kalau bahasa anak muda sekarang bulet. Tahu? Bahasa sederhana ya, bahasa apa? Anak muda. Nah, paham ya? Paham. Ya, mungkin ada lagi, Mas? Apa lagi? Tentang tentang saya pernah mendapatkan ilmu bahwa Al-Quran secara isi firman itu kan kalamullah, bukan bagian dari makhluk, bukan makhluk lah katakan. Itu, nah saya mendefinisikan, berarti saya di otak saya itu mendefinisikan bahwa isi dari Al-Quran itu tuh bagian dari Tuhan. Nah, jadi apakah ini mirip dengan pernyataan bahwa bentar. Yesus itu sebagai Yesus itu firman sekaligus sebagai makhluk gitu. bentar. Nah, Yesus itu sebagai firman Tuhan, apakah itu berarti mereka kan mengatakan bahwa Yesus itu kan sebagai firman? Ya, gimana? Bentar. Jadi kalau keyakinan mereka kan Yesus itu sebagai firman. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa Yesus itu mengatakan dirinya sebagai firman, yang dimana kalau kita merujuk lagi ke Islam bahwa firman itu bagian dari Tuhan. Nah, itu tuh apakah gimana tanggapan Ustadz gimana? Ya, begini, saya harus merujuk pada apa yang tertulis dalam kitab suci versi Quran dulu ya. Ya, versi Quran dulu. baik. Kalau di dalam Quran memang ada informasi Nabi Isa itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Gimana? Di dalam Al-Quran. Kalau kita sebutkan, Allah ketika berkata kun, fayakun, artinya kalau secara sederhana itu kan kun, jadi. Jadilah. Kun, itu kan kata kerja perintah. Kalau bahasa Arabnya itu fi'il amr. Kun, jadilah. Ketika Allah berkata begitu, maka kemudian fayakun, maka sesuatu itu jadi. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia. Jadi yang disebut dengan firman Allah bukan hanya Nabi Isa, tapi segala sesuatu, langit, bumi, semuanya itu
ada karena Allah berkata kun fayakun. Tapi ingat, ketika Allah berkata kun fayakun, itu bukan dengan huruf, dengan urutan kata demi kata. Bukan seperti yang kita bayangkan. Tapi yang sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Tapi dia mengatakan demikian, Tuhan mengatakan demikian dalam Quran supaya kita bisa dipahami dalam bahasa manusia. Kalau Allah berkehendak, dia cukup berkata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, ketika Allah disebut berfirman, itu dia memang apa yang sebagai ilmu ada dalam dirinya. Dan Nabi Isa itu diciptakan sebagai hasil kun fayakun tadi. Alam semesta juga diciptakan dari hasil kun fayakun tadi. Jadi ini perspektif Quran, ya, perspektif Quran. Nah, sekarang kita rujuk ke perspektif Bible. Kalau di dalam Alkitab memang dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, en arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Ini sampai sekarang masih perdebatan, Mas. Perdebatan apa? Di antara dua kubu yang saling berbeda pendapat tadi. Ya, beda pendapat. Maksudnya apa? Kalau dalam konteks Unitarian, bahwa Yesus itu ya disebut firman Allah. Sekaligus Allah, tapi Allah dalam arti kecil. A kecil. Tahu maksudnya? Karena ada Allah, A besar, ada Allah, A kecil. Dan ini bahasa Kristen sebetulnya. Karena yang disebut Allah A kecil itu bukan hanya Yesus juga, tapi Musa disebut Allah. Di dalam perjanjian lama itu, kamu akan menjadi Allah bagi Firaun. Tapi Allah di sini A kecil itu seperti Allah, bukan Allah yang sejati. Ibrahim juga begitu. Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab disebut Elohim. Elohim itu Allah, A kecil. Ini hanya sebutan saja. Nah, dia yang maha mutlak itu disebut Allah tapi A besar. Kalau bahasa Islam disebut Allah. Nah, itu. Jadi kalau kita bandingkan antara Quran dengan perjanjian baru atau perjanjian lama, sebetulnya ada kesamaan. Sekaligus ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama Ibrahim itu ciptaan, meskipun disebut Allah, ya kan? Kemudian Musa juga begitu, juga disebut Allah, tapi dia ciptaan, tapi A kecil semua. Nah, yang sejati itu adalah A besar, Allah yang maha besar. Nah, kalau Yesus disebut Allah, itu bukan berarti dia adalah yang maha tinggi, maha mutlak, tapi dia adalah salah satu di antara Allah-Allah yang lain. Kira-kira di sini masih ada yang perlu ditanyakan? Dan Yesus sendiri disebut firman Allah, ya karena kun fayakun tadi. Itu ada dalil ayatnya nggak, Ustaz? Ada dalil ayatnya. Tahu nggak di mana? Ada di dalam, coba bisa dilihat di surah Ali Imran ya, kalau tidak keliru ya. Dan dia juga disebut sebagai yang suci. Bisa dilihat Pak Edi. Al-Imran. Idza qada amran ayyakula lahu kun fayakun. Ada pernyataan demikian. Ali Imran. Sebentar ya. Kok Ali Imran? Coba lihat dulu surah Maryam dulu. Seingat saya surah Maryam. Al-Baqarah ada, Pak. Coba cek. Al-Baqarah 117. Al-Baqarah 117. Coba cek. Ini, Allah Cek dulu. pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Ini kalau Al-Baqarah surah kedua ayat 117, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah cukup berkata, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Maka cukup bagi Allah berkata,
jadi, jadi maka jadilah Ka- dia. ya. Kalau Al Imran 47. Kalau Ali Imran 47, coba. Hmm. Ali Imran itu surah ke-3, 47. Al Imran ayat 47. Mas Haidar bisa baca teks Arabnya? Bisa kan? Bisa. Nah, coba nanti dibandingkan. Maryam berkata, 47, coba perhatikan ya teks bahasa Indonesianya ini. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu," coba perhatikan di situ. "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa bukan hanya Nabi Isa yang disebut firman Allah, tapi apa saja langit dan bumi ini ada itu karena Allah berkata kun fayakun. Jelaskan di sini. Berarti kalau ada yang berkata hanya Yesus Kristus yang disebut firman Allah, kira-kira berdasarkan Al-Quran itu sendiri paradoks dah. Paradoks kan? Karena bukan hanya Yesus yang disebut Allah cukup berkata kun fayakun, tapi juga langit dan bumi Allah cukup berkata kun fayakun. Nah, kalau biasanya Mas, ini ada ya ayat yang dipakai untuk memberikan justifikasi. Oh, dia yang paling suci, yang lain tuh dia suci. Lihat tuh surah Maryam. Surah Maryam itu surah ke-19. Surah ke-19. Lihat ya, sebentar. Lihat ayat yang ke-13 dulu. 13. Coba terjemahkan tuh. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa dan ia adalah seorang yang bertakwa. Ini. Coba lihat ayat yang ke-12 dulu. Siapa yang dimaksud? Ayat yang ke-12. Hei Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Nah, perhatikan di situ. Kalau teks Arabnya kan ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan penuh kekuatan. Kemudian Allah memberikan kepada dia, Yahya itu, hikmah pada masa dia masih kecil. Perhatikan ayat yang ke-13. Apakah Yahya itu pribadi yang suci? Perhatikan ayat 13, Pak Edi. Ayat yang ke-13. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa dan ia adalah seorang yang bertakwa. Nah, perhatikan di situ. Teks Arabnya wahananan milladunna wa zakah. Perhatikan kata zakah di situ. Kalau kita lihat versi bahasa Indonesia, dia itu suci. Jadi Yahya itu disebut pribadi yang suci. Zakah. Teks Arabnya pakai istilah zakah. Bandingkan dengan Isa. Isa itu juga suci. Perhatikan di ayat yang ke-19. Dan ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, perhatikan di situ. Jadi Jibril menginformasikan bahwa anak yang dikandung oleh Sayyidah Maryam itu disebut ghulaman zakiyah. Anak yang suci. Pertanyaannya, Nabi Isa suci nggak di sini? Iya. Kalau Nabi Isa itu suci, apakah dia berhak diklaim sebagai Tuhan karena kesucian? Enggak. Kenapa? Karena ada tokoh yang lain yang juga digelari dengan sebutan suci. Zakah. Zakah, zakiyah itu dari akar kata yang sama. Suci. Kalau seandainya karena kesucian itu menjadi sebab bahwa dia adalah Tuhan, maka seharusnya Yahya juga disebut Tuhan. Itu yang namanya argumentasi yang saling melengkapi. Tapi kebanyakan orang yang mencoba untuk memanipulasi apa yang tertulis dalam teks hanya merujuk pada ayat yang ke-19. Perhatikan itu Quran, argumentasinya begitu. Pribadi yang dilahirkan oleh Sayyidah Maryam
yang disebut Isa Al-Masih disebut Ghulaman Zakiyya, anak yang suci. Berarti karena dia suci, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Pribadi lain tidak disebut suci. Kalau ada argumentasi itu, terbantah nggak dengan ayat yang ke-13? Terbantah. Karena apa? Yahya juga disebut suci. Berarti kalau Yahya itu disebut suci, Isa disebut suci, karena dengan kesuciannya disebut Tuhan, maka keduanya layak disebut Tuhan. Tapi karena kesuciannya itu menyebabkan dia tidak disebut suci, maka kedua-duanya memang bukan Tuhan. Itu argumentasi yang logis. Iya kan? Nah, kebanyakan begini. Seperti Christian Prince. Saya kira Mas Haidar pernah mendownload enggak, tapi sempat mendengar ya, mengikuti apa yang dia sampaikan sepotong-sepotong di dalam internet itu. Memang mengutip ayat ini bahwa dia itu adalah pribadi yang suci. Dan dia tunjukkan ayatnya, ayat ini, surah Maryam ini, memang ayatnya mengatakan Ghulaman Zakiyya, jelas kan? Zakiyya. Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, orang itu nggak mengerti Quran dari sisi gramatika, langsung akan terkesima. Oh iya, hanya Isa yang disebut suci di sini. Karena nabi-nabi lain nggak ada yang suci. Mana buktinya? Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan? Dia nggak ngerti bahasa Arab dan dia tidak menguasai ayat-ayat yang lain. Maka dia akan terbengong-bengong. Memang hanya dia yang suci. Tapi kalau kita yang mengerti teks lain dalam Quran ini, ternyata ada ayat yang lain, di ayat yang ke-13 menyebutkan dia disebut sebagai Zakah, anak yang suci. Siapa dia? Yahya, putra Zakaria. Jelas kan? Nah, ini yang saya maksudkan. Data itu harus disampaikan apa adanya. Tidak boleh ada yang dimanipulasi dan tidak boleh ada yang disembunyikan hanya karena kepentingan tertentu. Kita kan tidak boleh berargumentasi hanya karena itu menguntungkan kita, kemudian menutupi yang lain karena itu dianggap merugikan kita. Iya toh? Kalau saya sampaikan kedua-duanya ini, ada nggak yang saya sembunyikan di sini? Dia disebut suci. Isa disebut suci. Iya, saya tunjukkan ayatnya. Yahya disebut suci. Iya, saya tunjukkan ayatnya. Berarti, apakah ada sesuatu yang saya sembunyikan di sini? Tidak ada kan? Sehingga orang ketika baca ini secara lengkap, maka tidak mungkin ada kesimpulan bahwa Isa itu suci, maka dia Tuhan. Kalau itu kesimpulannya, seharusnya Yahya juga Tuhan, karena dia juga disebut suci, pribadi yang suci. Dan bahasa Quran jelas dikatakan yang satu menyebut zakah, yang satu digunakan istilah zakiyah. Tapi akar katanya sama, suci. Ini menariknya kalau kita mengerti dari sisi kebahasaan. Mungkin Mas Haidar tadi terpengaruh ini Ustaz. Bahwasanya Nabi Isa itu di Al-Quran disebut sebagai kalamullah. Bukan. Saya pernah dengar ilmu kalau Al-Quran itu kan bagian dari firman. Nah, firman itu kan dari pemahaman Islam. Itu kan kalamullah, bukan bagian dari makhluk. Nah, itu pemahaman Islam. Nah, begitu juga aku pernah dengar dari pemahaman sana. Kalau Yesus itu firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Dasarnya tadi udah disebutkan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu pun bukan ucapan Yesus. Itu ya kalau argumentasinya itu ya itu bahasa sederhananya. Tapi yang ditanyakan Mas Haidar itu lebih filosofis. Kalau Quran itu kalamullah, ya bukan makhluk, maka Isa itu juga kalamullah, firman Allah, ya kan? Maka dia juga bukan makhluk. Seakan-akan ada sesuatu yang sama. Ya. Kalau seandainya itu dianggap sama, sebenarnya nggak sama. Kenapa nggak sama? Alasannya sederhana. Quran itu disebut kalamullah, ya betul. Tapi kalamullah sebagai apa yang ada pada diri Tuhan sendiri. Karena dia berkata kun fayakun. Dan ketika Allah berkata kun fayakun, itu kan kalamullah. Apakah hanya khusus spesial dari Nabi Isa sendiri? Tapi juga langit, bumi, itu juga kun fayakun. Kan itu semua makhluk yang diciptakan dari kalamullah ini. Ketika Allah berkata kun fayakun, ini kalamullah sebetulnya. Ketika diciptakan langit, bumi, itu kan dari kata-kata kun fayakun, termasuk Yesus sendiri.
hasil dari kalamullah itu. Ini perspektif Quran, ya kan? Kira-kira Mungkin masih ada yang nggak tanggap yang saya maksud tadi. Lumayan. Nah, kalau dalam perspektif Kristen, kalamullah atau Yesus sebagai kalimatullah, ya. Nabi Isa itu karena dianggap dilahirkan tanpa seorang ayah, karena itu rujukannya pada Alkitab sebetulnya, Iya. Alkitab, firman Allah, tapi dianggap sebagai bagian kedua dari firman. Sang Firman, yang Padahal disebut oknum kedua dari Trinitas itu. Dasarnya nggak ada. Tapi sebetulnya ini ada persoalan. Apakah ketika firman Allah menjadi manusia ini, Allah tidak berfirman? Enggak. Justru Allah masih tetap berfirman. Lihat itu dalam Alkitab sendiri. Tidak Ketika Yesus itu menyampaikan. di Sungai Yordan, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, maka muncul suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya, firman Allah ada berapa di sini? Ada dua. Ada firman Allah yang menjadi manusia, ada firman Allah yang tetap ada pada diri Tuhan sendiri. Pertanyaannya, kalau begitu Tuhan itu yang mana? Yang ada di bumi atau yang ada di dalam diri Tuhan sendiri? Bukan hanya sekali loh. Ketika Nabi Isa atau Yesus Kristus ada di dalam Alkitab. Mungkin supaya nggak sekedar cerita, coba dilihat Pak Edi. Mas Haidar pernah baca Alkitab ini? Dulu pas SMP tapi cuma Ya, coba ya, Pak Edi bisa lihat di Matius ya. yang benar. Atau kita kenapa untuk ngomong dengan Tuhan? Yesus dibaptis Yohanes nih. Nah, Matius pasal berapa ini? Pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke-15. Matius pasal 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh. Masa ini Wali? Terus baca. Nanti 15, Oh, ini 16, mungkin, 17. 16 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang saya tanya kepada Mas Haidar. Ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, ada suara yang dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini firman Allah bukan? Firman Allah. Sedangkan Yesus itu firman Allah bukan? Iya. Lalu kalau begitu, firman Allah itu ada berapa? Satu. Ya. Paham. Paham? Itu kan sama seperti kasusnya. Ini bukan berarti menyamakan ya. Sama ketika Allah berkata, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Teks Arabnya itu. Itu kepada siapa Allah berkata demikian? Kepada langit, kepada bumi. Sebelum penciptaan. Allah berkata, kun fayakun. Kepada janin yang dikandung oleh Sayyidah Maryam. Allah berkata, kun fayakun. Memang betul. Nabi Isa itu firman Allah, iya. Hasil dari firman Allah. Langit juga hasil dari firman Allah. Bumi juga hasil dari firman Allah. Tapi Allah sendiri tetap berfirman sampai kapanpun. Makanya para nabi juga mendapatkan firman Allah. Karena Allah selalu berfirman terus. Sedangkan ada yang lain-lain ini, itu akibat dari firman Allah itu sendiri. Ya. Iya kan? Mungkin lebih ditegaskan lagi di Yohanes 14 ayat 10, Ustaz. Yohanes 14, coba cek. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes kok 14? Ayat 10. Oh iya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Atau dalam ini lebih jelas lagi ya, firman yang aku sampaikan kepadamu bukan aku yang mengucapkannya, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini terjemahan yang lain ya. Ya, kalau kita lihat dari bahasa ini kan tokoh yang disebut sebagai pembawa risalah. Ya, kalau bahasa kita menyebutnya nabi, ya kan? Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Alkitab ini mirip dengan apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan dia itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari wahyu yang dia terima. Sampai Persis seperti yang dikatakan Yesus di ayat ini. Yang dia katakan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Bapa yang menyampaikan kepada dirinya. Itu yang disampaikan. Jadi ini hanya gaya bahasa aja yang beda, tapi maksudnya, substansinya sama. Itulah sebabnya tadi sejak awal saya berkata, ada kelompok Kristen yang Unitarian yang meyakini bahwa Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Meskipun ada juga yang meyakini itu adalah anak Tuhan, tapi pribadi kedua dari Trinitas. Ini kan perbedaan itu di antara Kristen sendiri. Itu bukan wilayah kita ya, itu wilayah mereka. Perdebatan itu sampai sekarang masih ada. Mas Haidar harus tahu, di antara Kristen sampai hari ini, dua hal ini sampai sekarang belum selesai. Firman Allah yang menjadi manusia itu problem sampai hari ini. Firman Allah yang menjadi kitab itu juga problem. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan, saya lihat yang versi Islam dulu. Firman Allah yang menjadi kitab dalam tradisi Islam, ada nggak perdebatan? Bahwa firman ini ya 114 surah. Ada yang katakan makhluk. Dulu sempat ada debatnya dulu. Ya, dulu. Tapi itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kayaknya udah nggak ada. Iya, artinya sudah beres apa? Ya, firman Allah ya, ini firman Allah, tapi yang tertulis ini ya dicetak, ditulis, ya kan? Firman Allah itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dia yang ada dalam diri Allah sendiri itu firman Allah. Ketika ditulis, dicetak, ya ini makhluk. Sesuatu yang sifatnya makhluk. Dalam arti tulisannya, huruf-hurufnya, ya kan? Nah, begitu. Selesai. Dan semuanya terdiri atas 114 surah. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Jadi intinya, firman Allah yang menjadi kitab, clear, selesai. Ya. Tradisi Kristen tidak. Tradisi Kristen, firman Allah yang menjadi kitab, itu sampai sekarang nggak selesai. Kitab suci Kristen sampai hari ini, versi ortodok, itu jumlahnya 82 atau 83 kitab. Versi Katolik 72 kitab. Versi Protestan 66 kitab. Berarti seragam atau tidak? Enggak seragam. Sampai hari ini. Satu dengan yang lain saling menyalahkan. Yang bagi Protestan, kitab Makabe 1, kitab Makabe 2 itu bukan wahyu. Tidak layak diimani. Dan itu heresi. Mas Haidar tahu heresi? Tahu. Sesat. Jadi yang percaya bahwa kitab Makabe 1, kitab Makabe 2 itu adalah wahyu, maka dia sesat. Itu menurut Protestan. Bagi yang ortodok, kitab Makabe 1, Makabe 2, dan juga Katolik, Makabe 1 dan Makabe 2, itu adalah wahyu. Yang mengatakan itu bukan wahyu, dia yang sesat. Nah, coba bayangkan. Ini bicara soal firman Tuhan menjadi kitab. Firman yang menjadi manusia, sampai sekarang masih berdebat. Tambah rumit lagi. Dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Sampai sekarang nggak selesai. Kalau kita kan jelas. Nabi SAW itu manusia bukan? Manusia. Semua sepakat. Apapun sektenya. Udah selesai. Ya, mungkin soal Yesus menjadi firman ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, yang menjadi sesuatu yang perlu dinalar ya. Dalam Quran itu ada jaminan sebetulnya. Jaminan, garansi. Garansi. Dalam surah Al-Hijr. Coba Pak Edi lihat surah Al-Hijr. Surah ke-15. Ayat yang ke-9. Surah Al-Hijr 15 ayat yang ke-9. Coba perhatikan bahasa Arab. Inna nahnu lazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran,
wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ini informasi Quran. Mas Haidar, saya kira sama dengan yang saya sampaikan. Kita boleh percaya ayat ini dan boleh tidak percaya ayat ini. Itu kalau kita sebagai orang sekuler ya. Tapi bukan berarti, wah ini yang ngomong sekuler. Bukan. Saya ini hanya menampilkan orang yang sekuler itu tidak percaya, oke. Sekarang kalau misal tidak percaya, Quran sanggup enggak membuktikan dirinya sendiri. Bahwa dia menjamin bahwa Quran itu terpelihara. Terus ada buktinya kan? Iya. Nah, sekarang kita bisa lihat buktinya. Nah, silakan cek. Di surah 2 ayat yang ke-29. Ayat 29. Nah, coba di sini saya buka ya. Surah 2 ayat 29. Nanti setelah ini Mas Haidar coba renungkan di rumah. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, perhatikan ayat ini kalau dalam bahasa Arabnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semua. Thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakannya. Berapa jumlah langit di sini? Tunggal atau jamak? Satu atau banyak? Banyak kan? Makanya disebut fasawwahunna, maka kami sempurnakan semua itu. Hunna itu kan jamak. Berapa jamaknya? Banyaknya itu berapa? Sab'a samawat, 7 lapis langit, ya kan? Mas Haidar perhatikan itu, huruf-hurufnya. Sab'a samawat. Kalau dihitung berapa jumlah huruf yang tertulis di situ? Sab'a samawat. Berapa? 7. Sin, ba, ain. Sab'a. Samawat, sin, mem, waw, ta. Jadi berapa huruf? 7 huruf. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, maka di situ diwakili dengan 7 huruf. Beginilah cara Allah menjaga Al-Quran. Dan tadi Allah berkata, kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Ternyata penjagaan Allah terhadap Quran ini sampai pada level huruf-hurufnya. Jelas? Dan itu contohnya masih banyak. Ini baru satu contoh, masih banyak yang lain. Kalau saya buka semua nanti nggak selesai. Nanti suatu saat nanti kita bisa dialog lebih panjang ya. Ada lagi Mas, silakan. Mumpung di sini yang ganjel-ganjel silakan diutarakan semua. Langsung itu aja deh. Saya kan sempat ngelihat diskusinya mereka tuh. Ntar. Langsung nanya ke ayat Alkitab mungkin boleh. Enggak apa-apa, silakan. Yang soal mungkin bisa jelasin yang tentang alfa dan omega, mungkin tahu pasti Ustaz. Yesus itu adalah alfa dan omega. Mungkin coba. Ya sebetulnya kalau pertanyaan itu tentang Alkitab ya ditanyakan kepada yang Kristen. Kalau saya menafsirkan kitab suci orang lain nanti jadi bahaya. Tapi kalau seandainya itu dianggap dialah yang awal dan yang akhir, itu kan ada problem istilah yang dipakai. Apakah awal dan akhir itu maksudnya awalnya Tuhan atau awalnya makhluk? Nah, itu kan problem. Ya kan? Dan itu saya kira menjadi perdebatan yang harus berbasis pada teks. Nah, alfa omega itu perdebatan yang tidak mudah. Tapi seperti yang tadi saya mengatakan, istilah ada yang disandarkan pada Tuhan dengan istilah ada yang disandarkan kepada makhluk sama atau beda? Ada. Beda kan? Pak. Begitu juga kalau kita bicara dalam aspek kitab suci. Bagi orang-orang Kristen Unitarian, Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Yang awal itu awal sebagai awal penciptaan. Bukan awal sebagai Tuhan, tapi awal penciptaan sebagai makhluk. Itu bagi yang Unitarian. Tapi bagi yang Trinitarian, dia awal sebagai yang pencipta. Ini kan perdebatan yang tidak selesai sampai hari ini. Meskipun menggunakan istilah yang sama. Alfa. Jadi intinya begini.
Kalau ditanyakan kepada Kristen yang pemahamannya Unitarian, yang Tuhan itu satu. Yesus itu apakah Alfa? Iya Alfa, tapi Alfa sebagai ciptaan. Dia yang pertama dicipta. Alfa, yang permulaan. Tapi ya kalau yang Trinitarian mengatakan dia adalah yang awal sebagai Tuhan itu sendiri. Nah ini perdebatannya di situ. Sampai sekarang selesai? Tidak, belum selesai. Ayat itu sebetulnya bukan tercatat di Injil, itu tercatat di kitab Wahyu. Ya di kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitabnya Yohanes yang menulis itu. Dan itu bukan ucapan Yesus. Tapi itu kan pandangan dia. Ya. Bukannya Tuhan itu juga memberikan wahyu itu juga lewat mimpi kalau Nabi Muhammad. Iya. Kalau di situ kan Bisa jadi Wahyu juga. Yohanes. Kitab Wahyu itu sebetulnya juga perdebatan ya. Soalnya ortodok pertama kali itu mereka nggak terima itu kitab Wahyu. Ya, pada masa-masa awal kitab Wahyu tidak bisa diterima sebagai bagian dari kitab suci. Tapi pada konsili berikutnya dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Kalau nggak salah tahun 396 Masehi, abad keempat, baru dikukuhkan sebagai bagian dari kitab suci. Awal-awalnya masih menjadi perdebatan di antara mereka, apakah kitab Wahyu itu kitab atau bukan. Soalnya penulisnya juga dianggap itu Yohanes ya. Dan itu hanya tulisan mimpi-mimpi. Apakah itu Wahyu benar atau enggak. Itu sesama Kristen masih menjadi perdebatan kitab Wahyu itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau di dalam tradisi Kristen sekarang sudah diterima. Ya, diterima. Diterima. Dalam sebagai sebuah konsili di abad keempat tadi, di tahun ke-400. Tapi kalau yang kitab Yudik, kitab Baruch sampai sekarang belum selesai. Yang Katolik menerima bagian dari kitab suci, Wahyu, sedangkan yang Protestan enggak, itu bukan Wahyu. Berdebat, makanya kitab Katolik itu lebih tebal, kitabnya Protestan lebih tipis. Nah, itu bedanya di sana. Makanya kalau saudara-saudara kita yang Muslim, kalau ada yang murtad menjadi Kristen, kan kadang-kadang dihadapkan pada dua pilihan. Ini mau yang Kristen Katolik atau yang Protestan atau yang Ortodok. Pakai kitab yang mana? Kitab yang mana? Yang Ortodok lebih tebal, sedangkan yang Katolik agak tebal, yang Protestan lebih tipis. Nah, kalau di orang yang mu'alaf, ya, kalau menjadi Muslim, kitab Qurannya kitab Quran yang mana? Ya itu satu, nggak ada yang lain. Dan ada tuduhan katanya kitab suci Al-Quran tidak ditemukan manuskrip aslinya. Nah, padahal sudah ditemukan sekarang Kemarin manuskrip Birmingham. Ustaz Ali bawa yang tebel itu ya dari Ya. dari mana kemarin? Dari Turki. Saya beli dari Kali Turki. beli dari Turki itu manuskripnya lengkap itu. Dan abad masih di zaman Nabi Muhammad itu. Ya masa-masa awal, masa yang sangat awal. Nanti saya berharap Mas Haidar bisa ikut kajian lebih khusus. Nanti pada tanggal 13, 14, 15. Kita akan kaji dari semua sisi. Bukan hanya Quran, tapi juga kitab-kitab lain kita kaji bersama. Hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya. Saya kira itu Pak Edi. Ya, Nanti mungkin kita lanjut. Ya saya kira itu nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Soalnya waktunya udah 1 jam lebih dan kita mungkin kalau Mas Haidar belum puas nanti bisa WA lagi ya dengan Ustaz Ali ya. Beliau ini sumber ilmu yang nggak habis-habisan. Demikian saudaraku ya. Pada perjumpaan malam hari ini kita memang menjawab pertanyaan Gen Z itu banyak sekali saudara. Oh, kita nggak bisa berdasarkan dogma. Dogma. Ya. Generasi Gen Z sekarang itu haus dengan data. Dan kita sekarang data itu terbuka lebar. Dibuka. Apalagi zaman informasi ya, IT, ChatGPT segala macam itu kan sekarang cepat, anak-anak muda juga bisa bertanya di sana. Baik saudara-saudaraku sekalian, untuk saudara sekalian yang ingin mendukung ya kegiatan kami, sebentar lagi kita juga akan mengadakan seminar dan bedah buku. Ini kebetulan Ustadz Ali juga launching bukunya, dibawa Ustadz Ali ya? Oh nggak bawa. Bukunya kemarin judulnya kayaknya belum baca Pak Edi. apa kemarin ya? Filologi Judeo Arab. Oh iya, Filologi Judeo Arab ya. Ini menjelaskan soal asal-usul, bahkan nanti bisa lebih jauh lagi bahwa apakah keturunan orang-orang Jawa itu keturunan dari Nabi Ismail, dan itu ditinjau dari beberapa dokumen ya. Dan dokumen itu
ditemukan oleh Ustadz Ali dalam bukunya tersebut. Nanti kita kupas tuntas dan di sana Anda bisa beli bukunya. Di samping itu ada juga dialog Islam dan Kristen. Kita akan menghadirkan seorang pendeta juga dan juga seorang debater dari Islam. Tolong dukung kami. Untuk Anda yang ingin mendukung acara kami bisa kirim donasi ke sebelah saya ini. Anda tinggal scan barcode-nya. Karena semua sumbangan dari para pemirsa ini akan kami pakai untuk menjalankan program-program kami, terutama untuk menyantuni anak-anak mualaf ya. Karena kita punya tempat untuk menampung mualaf tidak di Surabaya saja tetapi di beberapa wilayah. Juga tolong dukung kami. Dan juga masjid yang kita bangun di Wonosalam itu juga perlu pembangunan karena saat ini lantai 2 juga belum selesai. Tolong dukung kami. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah selama ini mendukung kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing Ustaz. Saya kira sudah tuntas semua yang saya sampaikan Sudah, tadi. Sudah selesai. Baik, demikian pada perjumpaan malam hari ini. Jika pemirsa sekalian ingin hadir di tempat ini, ingin langsung bertanya kepada Ustadz Ali, silahkan ya. Baik itu dari praktisi, baik itu dari pendeta, atau yang sekolah teologi, silakan hadir. Kami akan siap menampung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.